Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat bertemu kembali dan setelah kita melakukan kegiatan observasi, saya banyak mendapatkan insight juga dari bagaimana cara Pak Ihsan mengajar. Kemudian saya juga bisa melihat karakter Pak Ihsan yang muncul di pembelajaran. Namun ada beberapa yang mungkin saya ingin mendapatkan refleksi, penjelasan ataupun konfirmasi dari Pak Ihsan. Oke. Baik, Pak Ihsan, terkait pembelajaran yang kemarin kita lakukan di kelas Merdeka 7, itu luar biasa ya bagaimana Pak Ihsan mengajar sebuah kelas yang mungkin dapat dikatakan heterogen kondisi didiknya. Kemudian kondisi kelas juga yang memang cukup menantang. Di samping juga bagaimana Pak Ihsan mengemas pembelajaran kimia supaya dapat menarik, kemudian dapat bermakna dan efektif ya. Nah, kira-kira ada yang dapat Pak Ihsan sampaikan tidak terkait refleksi kegiatan observasi kemarin? Terkait observasi kemarin dilakukan di kelas 12 Merdeka 7 Pak ya. Banyak sekali hal-hal yang saya sadari bahwa ternyata mengajar itu tidak semudah pembelajaran. Nah, kemarin saya menggunakan berbagai macam metode, media juga, kemudian SPP segala macam. Ternyata hal-hal seperti itu memang dibutuhkan agar fokus siswa itu tetap terjaga. Jadi tidak hanya 15 menit di awal, ternyata dengan berbagai macam media kita bisa membuat anak itu fokus terus. Nah, kira-kira dengan pemanfaatan multimedia tadi ya, yang seperti saya lihat itu, saya masih ingat bagaimana Pak Ihsan menggunakan speaking, menggunakan aplikasi juga, kemudian menggunakan visual-visual yang bagi saya cukup menarik. Nah, itu kira-kira Pak, persiapan Pak Ihsan untuk menampilkan itu, saya tahu berapa lama, kemudian literasi apa yang Pak Ihsan lakukan? Ya. Pertama saya melihat dulu, kalau as breaking, saya melihat konten-konten yang sedang viral ya. Jadi konten apa dulu yang bisa diajar oleh siswa. Kemudian untuk materi persiapannya seminggu sebelum artinya. Jadi saya melihat dulu materi apa yang akan disampaikan, kemudian media apa yang cocok. Nah, terkait materi mungkin itu sudah banyak di berbagai macam textbook. Hanya media yang saya kemas, kemudian saya persiapkan dalam waktu seminggu itu Pak. Jadi ada berbagai macam visual lab, ada animasi, ada video gitu kan, ada demonstrasi. Nah itu waktunya seminggu. Jadi saya menyiapkan hal-hal yang cocok, yang kontekstual untuk materi tersebut. Berarti Pak Ihsan sebetulnya sudah melakukan diagnosis ya kebutuhan peserta didik. Nah kemarin Pak, waktu di awal pelajaran saya melihat ya tadi ya ada multimedia. Nah kemudian ada yang menarik nih, pada saat Pak Ihsan mau masuk ke kegiatan inti ya, ada semacam pemantik berupa aktivitas anak ya. Bapak melibatkan anak untuk maju ke depan, kemudian memprediksi nih apa yang akan dilakukan. Mungkin boleh dijelaskan kembali Pak, latar belakang Bapak berinisiatif melakukan hal itu. Terkait pembelajaran seperti itu, inisiatif saya itu ingin melibatkan anak aja gitu Pak. Jadi tidak jenuh gitu kan. Nah, saya membuat sebuah visual animasi. Jadi anak itu secara tidak langsung bisa memegang. Ya. Jadi dengan memegang layar dia bisa memindahkan gitu ya. Sebenarnya itu kan saya sendiri gitu kan ya. Nah, tapi kan itu si anak itu jadi ikut terlibat, jadi ikut merasakan pembelajaran. Saya masih ingat kan waktu itu ketika Bapak ke anak Abdullah ya, waktu itu ya, ada yang kata hadiah itu, Pak ini harus dipindahkan. Nah kemudian saya berpikir ini bagaimana cara memindahkannya, dan ternyata Pak Ihsan berhasil ya mengeksekusi lewat aplikasi. Nah boleh diceritakan Pak, yang seperti apa itu aplikasinya? Aplikasinya itu seperti alat demonstrasi visual ya. Jadi
ada berbagai macam rangkaian alat dan kita itu harus merangkai. Nah, di situ kan ada tampilan yang sebenarnya si anak tidak tahu kalau itu bisa dipindahkan. Nah, sebenarnya ketika saya menyuruh anak itu untuk memindahkan, saya sendiri jadi operator gitu kan. Tergantung anak nanti mau memindahkan kemana. Nah, pada saat anak memindahkan, saya ikut memindahkan. Seperti itu. Dan ketika Pak Ihsan memakai aplikasi itu, saya jujur terkejut Pak. Jadi yang tadinya paling itu cuma dipindahkannya lewat tulisan, ini ternyata benar bisa dipindahkan, Bisa di drag and drop ya. Refleksinya Bapak merasa itu berhasil tidak memantik anak untuk masuk ke pembelajaran? Nah, dari respon visual ternyata hal-hal seperti itu bisa untuk meningkatkan konsentrasi, meningkatkan fokus, meningkatkan ketertarikan siswa gitu. Oke. Nah, kemudian ada berarti Pak pada saat aktivitas kelompok ya, di mana saya bisa melihat ada banyak yang antusias. Nah, mungkin bisa Pak ceritakan penyebab atau mungkin dampak dari aktivitas kelompok yang ada di perusahaan. Nah, untuk kelompok di situ kan saya memberikan sebuah LKPD yang berbeda dengan kelompok lainnya. Jadi pertama saya mengadakan demonstrasi dulu. Jadi setiap orang itu bisa melihat apa yang saya demonstrasikan. Jadi saya mendemonstrasikan percobaan, kemudian saya langsung visualkan. Jadi ada memvisualkan hal yang abstrak seperti mekanisme reaksi. Kemudian lanjut ke yang tadi Abdullah yang kayak drop. Nah, setelah itu saya memberikan LKPD yang berbeda. Dan setiap anak itu kan tidak tahu dia itu akan diberikan soal apa. Jadi pada saat saya memberikan sebuah LKPD dan langsung membaginya gitu, jadi anak itu fokus dengan apa yang dia kerjakan, beda-beda gitu. Nanti Bapak secara tidak langsung dalam memberikan diferensiasi ya, diferensiasi konten dalam bentuk perbedaan LKPD ya. Ya. Oke. Untuk distribusinya boleh diceritakan Pak, distribusi kelompok apakah itu dari teknik kelompokannya gitu? Apakah memang anak yang mau di satu kelompok? Untuk teknik, kebetulan kan saya bukan pertama kali mengajar di kelas itu Pak ya. Jadi sudah tahu Potensi masing-masing. Iya, potensi masing-masing. Misalkan saya mengadakan soal seperti C1 lah, kan kayak ada sebuah gambar, terus disuruh menyebutkan gambar itu ada apa saja komponennya. Nah, untuk hal tersebut saya sudah tahu gitu, anak yang bisa jawab, yang harus bisa jawab. Nah, untuk anak yang kompetensinya lebih tinggi, saya memberikan LKPD yang lebih tinggi juga. Berarti memang ada potensi ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke asesmen nih Pak. Nah, ini menarik karena pada saat asesmen dilakukan, saya bisa melihat banyak anak yang antusias, ada suara yang lebih rendah, bagaimana mereka berlomba untuk menjawab supaya benar ya. Dimana untuk yang benar ke sebelah kanan, sementara yang kiri ke sebelah kiri kan. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, inisiasi itu dari mana sih idenya, kemudian efektivitasnya juga, kemudian kok bisa sih kepikiran bagaimana melakukan asesmen seperti itu? Berawal dari bukan ketidakmampuan ya, kegengsian saya mungkin untuk melakukan ice breaking. Nah, saya tuh ingin melakukan ice breaking, tapi cara penyampaian anaknya itu harus seperti apa gitu. Nah, akhirnya saya membalut ice breaking itu dengan dengan materi kimia saya gitu. Nah, saya melihat ternyata anak itu kalau misalkan di shoot, kemudian direkam terus dipublish, ternyata mereka ada perjuangan sendiri, ada fokus sendiri. Wah, saya harus bisa gitu kan. Nah, akhirnya saya meniru cara tersebut tapi kemas dengan kimia. Jadi setiap siswa itu diberikan soal yang berbeda. Jadi misalkan ada 36, saya membuat 50 lah untuk jaga-jaga. Misalkan soal pertama bisa dijawab oleh siswa yang kanan. Soal kedua kalau misalkan tidak bisa, dia harus balik lagi. Jadi mau gak mau, kalau misalkan siswa ini ingin, ya ibaratnya ingin berhasil Kanan ya, ingin berang ke zona nyaman gitu, dia bisa gitu kan jawab. Jadi saya melihat siswa dulu nih, kayaknya siswa kalau misalkan dikasih
ini segini gitu kan. Nah, menurut Bapak dengan cara seperti itu yang kita tidak tahu itu nama aslinya apa, Ya. itu bisa dikatakan berhasil atau tidak? Setelah saya lihat, kan setelah itu saya memberikan sebuah assessment Google Form juga. Ternyata hal-hal yang tadi saya berikan seperti soal-soal ternyata melekat di anak Pak. Jadi hal-hal dasar sih, misalkan katoda itu apa, positif, anoda negatif. Jadi kan soal yang saya berikan itu berulang. Jadi mungkin siswa juga merasa terbiasa, oh ini soal yang tadi di sini. Nah setelah berulang-ulang, kemudian kadang kan yang namanya siswa itu lebih tertarik ke ke orang lain lah, misalkan ke ada orang yang bisa jawab terus dia lihat, wah dia nggak bisa jawab soal itu kan. Menurutnya anak itu lebih tertarik ke masalah orang gitu Pak, ya kan? Lebih jeli melihat Ya, masalah orang ya. lebih jeli kalau lihat kesan orang, tadi dia salah di sini, terus jawaban ini, nah gitu. Jadi setelah diulang-ulang, terus saya berikan Google Form, bagus sih Pak, si nilainya itu lebih dari Ada progres ya. ada progres ya dibanding dengan saya ngajar langsung terus memberikan Google Form. Ternyata lebih melekat yang seperti itu gitu. Nah, sekarang Pak, dari semua rangkaian yang tadi kita sampaikan, mulai dari pendahuluan ya, kemudian di bagian kegiatan inti atau bentuk, nah kira-kira ada tidak yang Bapak temukan untuk menjadi bahan refleksi perbaikan pembelajaran selanjutnya? Untuk jadi bahan refleksi yang pertama dari segi perhatian saya terhadap siswa. Kadang kalau misalkan saya lagi demonstrasi di belakang dibahas sendiri, ya. Jadi saya juga harus bisa menarik, bisa melibatkan semua anak. Ya, untuk yang kegiatan intinya mungkin ada yang perlu kita Kegiatan yang merasa Bapak belum maksimal di bagian itu. Nah, misalkan kalau di kegiatan itu kan kadang kembali lagi ke materi Pak ya. Jadi perhatian saya juga ya fokus materi. Kadang ada anak yang ngantuk segala macam. Itu kadang saya harus bagaimana nih dengan yang tersebut. Ya mungkin saya skip dulu materi, saya ke belakang dulu, kemudian ajak anak untuk fokus dulu gitu ya seperti apa. Kemudian terkait tindak lanjut Pak, nah ini kan dengan persiapan Bapak yang sebelum itu tadi berarti Bapak berusaha memberikan yang terbaik ya buat anak 12 tindak itu. Nah sekarang dengan yang tadi Bapak sampaikan, dengan inovasi yang tadi Bapak lakukan, ada tidak rencana tindak lanjut Bapak ke depan? Untuk pelajaran tindak lanjut, saya akan memberikan KPD yang lebih kontekstual lagi, banyak kontekstual dan meaningful. Jadi hal-hal yang sudah dipelajari itu nanti akan langsung dipraktikkan. Oke, baik. Menyinggung mengenai kontekstual ya, saya seringkali anak akan lebih lebih menyerap materi itu kalau misalkan kita kaitkan dengan hal yang sifatnya kontekstual, artinya dekat dengan kehidupan. Nah, saya punya kasus Pak terkait materi yang Bapak sampaikan tadi. Dulu waktu saya kecil itu ada ada anggapan katanya kalau misalkan batu baterai mau dipakai lagi, mau dicas lagi sebelum kita menggunakan cas ya, itu si batu baterai harus direndam pakai minyak tanah atau harus dipanaskan di bawah matahari. Nah, itu kira-kira masuk tidak Pak? Dan kalau misalkan masuk, pendapat Bapak bagaimana mengenai masuknya anggapan dalam pelajaran? Nah, untuk tindak lanjut tadi mungkin itu bagus juga Pak. Jadi kadang kalau misalkan saya mengajar itu sering memberikan arahan ke siswa atau peserta didik, kalian itu jangan terlalu percaya, jadi jangan terlalu langsung menyerap sebuah informasi. Jadi harus tahu dulu nih mitos fakta. Nah, untuk masalah baterai yang itu saya juga pernah melakukan. Jadi ada anak yang bertanya, Pak saya punya baterai kosong. Kemudian kalau misalkan saya jemur, kadang bisa lagi kata si anak. Nah langsung saya
investigasi ya. Investigasi benar atau tidak secara mekanisme, kenapa nih kalau dijemur si baterai itu bisa dicas ulang gitu kan. Nah itu kan kontekstual juga Pak. Jadi untuk tindak lanjut mungkin saya akan melakukan hal-hal seperti itu lah. Jadi ini mitos atau fakta Bisa dibuktikan ya. ya. Oke. Mungkin Pak Ihsan, insight apa yang Bapak temukan dari kegiatan konservasi yang kita lakukan? Untuk insight lebih ini sih Pak, jadi pembelajaran itu ternyata harus dilakukan dengan amat sepenuh hati. Iya. Pasti Pak ya. Iya. Sepenuh hati. Kemudian ternyata pembelajaran yang berkualitas itu juga dimulai dari persiapan yang berkualitas ternyata. Iya. Jadi kita nggak bisa langsung ke kelas Asal ngajar ya? asal ngajar, nggak bisa. Ternyata MPP, modul segala macam itu memang harus dipersiapkan Pak. Jadi terasa sekali loh Pak Perbedaannya ya. ya, seminggu saya persiapan segala macam dan hasilnya juga memuaskan semua. Mudah-mudahan pengalaman tadi menjadikan kita pribadi yang lebih baik ya, bagaimana seharusnya kita melayani